Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Perwitosari dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pelaksanaan Latsar CPNS di tahun 2021 yang sudah saya alami, yang tentunya berbeda dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya karena saat ini sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, Latsar CPNS ini wajib kita lakukan, wajib kita jalankan untuk menghilangkan kata C di depan kata PNS. Nah, Latsar CPNS ini ada beberapa dasar hukumnya dan ada beberapa tempat pelaksanaannya. Kalau saya sendiri, pelaksanaannya berada di PPSDM Regional Yogyakarta. Jadi di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dalam mengikuti Latsar, terutama di PPSDM Regional Yogyakarta. Mungkin ada yang sedikit berbeda dengan pelaksanaan di PPSDM lainnya, tetapi ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang belum melaksanakan Latsar. Nah, pelaksanaan di tahun 2021 ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara distance learning jarak jauh dan klasikal. Ada 3 tahapan dan ini adalah jadwal pelatihan saya, dan saat ini saya sudah berada di tahap off class, yaitu aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Tetapi ada berita terbaru, info terbaru bahwa pelaksanaan yang semula blended learning dijadikan distance learning semuanya. Ada edaran terbaru untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini, jadi saya tidak jadi melakukan klasikal, tidak jadi pelaksanaan klasikal, semuanya dilakukan secara online. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan selama on-class 1? Selama on-class 1 ada 2 kegiatan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu pertemuan virtual melalui Zoom, dan asinkronus itu penugasan, baik penugasan mandiri maupun kelompok. Jadi tidak setiap hari kita melakukan Zoom meeting ya teman-teman. Ada waktunya dan jadwalnya sendiri. Pada on-class 1 kita akan melakukan kegiatan berdasarkan ini, LAN-RI, berdasarkan Kolajar ASN Pintar. Nah, semua kegiatan kita terangkum di sini. Ini seperti lembar kerja dan lembar kegiatan kita. Jika kita sudah masuk di dalamnya, akan diketahui jadwal, akan diketahui kelompoknya dan angkatannya. Jika kita klik detail, ada jadwalnya. Yang di sini bisa kita lihat berapa total materi yang kita peroleh, berapa total tugas, dan berapa total virtual meeting atau Zoom meeting itu. Nah, pada kegiatan on-class 1 ada 3 tahapan ini ya. Ada 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu absensi harian, kelas pelatihan online, dan aktualisasi. Yang pertama tentang absensi harian. Nah, setiap hari selama jam kerja sesuai jadwal yang sudah dibagikan, kalau saya Senin sampai Sabtu itu kita setiap harinya harus melakukan absensi. Ada ketentuan waktunya saat pagi dan sore hari. Ini kita lakukan selama 1 bulan on class 1 ya. Nanti setelah diklik akan terekam di bagian kiri ini. Nah, jika terlambat bagaimana? Jika terlambat tetap terekam, tapi usahakan tidak terlambat ya teman-teman. Di sini saya pernah terlambat 1 kali, waktu absensi sore lebih, tetap bisa diklik dan kerekam, tapi ya kerekamnya itu terlambat. Nah, selanjutnya tentang kelas pelatihan online.
Di sini kita akan mengetahui jadwal kegiatan kita pada hari pertama, kedua, sampai seterusnya. Untuk materi yang ada waktunya ini adalah jadwal kita melakukan Zoom meeting. Jika pada hari tersebut tidak ada materi, berarti itu dilakukan secara asinkronus atau belajar mandiri. Tugasnya bisa kita ketahui dengan mengklik tugas yang ada di situ. Misalnya ini pada pembelajaran 1, hari pertama ada tugas, ada deskripsi tugas. File tugasnya bisa kita lihat dan kita unduh. Lalu kita akan diberi waktu untuk mengerjakan tugas. Biasanya berbeda-beda ya tiap pematerinya. Jika sudah selesai mengerjakan tugas, diupload di sini dan kerekam. Tanggal waktu kita melakukan upload tugas itu terekam, dan nanti yang melakukan penilaian adalah pemateri itu. Biasanya ada jeda beberapa waktu, tidak langsung dinilai. Nah, bagaimana tugasnya? Apakah sebanyak apa? Apakah susah? Nah, jika sebelumnya pernah menonton video-video sebelum ini, ada beberapa tugas ya yang saya upload, itu adalah penugasan saya. Tidak semuanya dalam bentuk video. Dan kebetulan saya bertemu dengan pemateri yang menugaskan saya video. Dan tugasnya itu berbeda ya tiap pemateri atau video suara. Ada studi kasus, ada project dan lain sebagainya. Tidak setiap peserta itu tugasnya sama ya, karena kita kan dibagi beberapa kelompok. Jadi antar kelompok itu berbeda tugasnya. Apa benar absennya berkali-kali? Iya, betul sekali, karena ada 4 kali melakukan absen. Di pagi hari ada 2 absen yang harus kita lakukan di web tadi, di Collabjar tadi, dan di Google Form. Jadi solusi dan saran untuk teman-teman semua membuat alarm ya, biar tidak lupa, dan terutama yang sore dan malam ini biar tidak ketiduran. Saling mengingatkan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, apa yang perlu disiapkan saat latsar? Yang utama adalah kesiapan kita dan tentunya kuota internet, karena kita berada di secara jarak jauh, jadi kuota internet itu perlu. Siapkan laptopnya, yang jika selama ini laptopnya masih agak lemot, coba diperbaiki, diservis supaya memperlancar pekerjaan kita. Kalau laptopnya kurang bersahabat, tentu kita akan merasa emosi sendiri ya biasanya. Nah, begitu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dan gambaran umum mengenai latsar. Semuanya bisa kita jalani jika kita saling berbagi dengan teman-teman, saling sharing, jika ada tugas saling berbagi info dan saling membantu. Semoga teman-teman yang belum latsar dimudahkan ya latsarnya, dan nanti saya akan membuat video yang lain tentang kegiatan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.